Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Jakarta hari ini. Sebelumnya Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra berkeliling menemui sejumlah tokoh untuk bersilaturahmi. Kunjungan Prabowo Subianto ke rumah dinas Muhadjir Effendi disebutnya sebagai silaturahmi Idul Fitri. Kehadiran Prabowo disambut langsung oleh tokoh P3 tersebut. Keduanya berjabat tangan erat dan saling meminta maaf. Keduanya mengaku membicarakan suasana Lebaran 2023 dan situasi mudik. Prabowo juga mengundang Muhadjir untuk datang ke Hambalang. Sebelum bertemu Muhadjir, sehari sebelumnya Prabowo bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dan Watimpres Wiranto. Rangkaian silaturahmi Prabowo Subianto di musim Lebaran sudah dimulai sejak hari pertama Idul Fitri Sabtu lalu. Prabowo menemui langsung Presiden Jokowi yang berlebaran di Solo. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo ini diwarnai spekulasi pembicaraan politik Capres dan Cawapres 2024. Saat itu, Prabowo ditanya tentang pilihannya, apakah mau diberi porsi Cawapres atau melaju tetap sebagai Capres. Prabowo memberi jawaban yang diplomatis. Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai Capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Oke. Politik pemilu 2024 menjadi dinamis ketika PDI Perjuangan pada hari Kartini lalu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Hal menarik dari peristiwa di Istana Batu Tulis itu adalah kehadiran Presiden Joko Widodo. Jokowi tidak hanya memberi sambutan untuk Ganjar, melainkan juga disebut-sebut menjadi salah satu patokan bagi Ganjar bergerak menentukan cawapres. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, berharap Prabowo tetap melanjutkan visinya sebagai Capres dan tidak menurunkan derajat sebagai Cawapres. Hari ini tendensinya masih kuat sebagai Capres ya, apalagi hari ini elektabilitas Pak Prabowo melampaui Ganjar Pranowo, realitasnya terakhir dari data-data survei. Kemudian kita tahu Pak Prabowo juga sekarang ini posisinya masih kokoh, elektabilitasnya cukup potensial. Dan Prabowo sekarang menurut saya momentumnya lebih besar, potensi untuk menangnya besar, apalagi Gerindra juga elektabilitasnya trennya sedang naik. Jadi menggunakan rasionalitas seperti itu, alangkah ruginya Gerindra dan Prabowo kemudian kita memikirkan dalam waktu dekat menjadi cawapres dari koalisi yang baru dibangun PDI Perjuangan satu hari ini. Jadi trennya, tendensinya saya melihat masih saat ini pergerakannya masih 3 blok politik itu. Pergerakannya bergantung pada 5 variabel tadi, dan apakah saya akan ada pergerakan mengumpul semua ke PDI Perjuangan dalam waktu dekat? Menurut saya tidak. Dalam hitungan, PDI Perjuangan memang tidak perlu berkoalisi untuk mengajukan Capres. Tapi Ganjar Pranowo memberi sinyal PDI Perjuangan akan mencari Cawapres dari partai lain.